Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Frin Mariana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Puluhan hektar tanaman cabai di Desa Mekarjaya, Ogan Ilir rusak akibat dampak kemarau dan diserang hama. Sudah 4 bulan, warga Desa Mayapati, Ogan Ilir kesulitan air bersih karena kekeringan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti berencana akan memberlakukan wajib belajar 13 tahun bagi anak. Puluhan hektar tanaman cabai di Desa Mekarjaya, Ogan Ilir rusak akibat dampak kemarau dan diserang hama. Petani terpaksa memanen meski kondisi cabai tidak bagus. Akibatnya harga pun anjlok. Hamparan hijau kebun cabai milik Fikri ini seharusnya sudah dipenuhi cabai-cabai segar. Tapi kali ini Fikri dan para petani cabai di Desa Mekarjaya, Kecamatan Pamulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir harus kecewa. Cabai-cabai yang seharusnya sudah memerah sekarang, tapi kini terlihat kering. Mereka tak bisa lagi berbuat banyak melihat puluhan hektar cabainya kering akibat kemarau dan terserang hama. Akibatnya panen tidak maksimal, harga cabai turun drastis. Pendapatan para petani cabai pun menjadi jauh lebih sedikit. Fikri hanya bisa menerima kenyataan, dari 1 hektar tanaman cabai, separuh hasil panen rusak diserang hama. Lebih jauh berkurang. Berkurang. Separuh jalan Pak, paling-paling 2 ton pendapatan. Kena hama ini berapa kalau per kilonya? Harga kena hama kadang-kadang 1.000. 1.000 per kilo. 1.000. Kadang-kadang tidak berharga, tidak dibeli orang. Tidak beli orang. Iya. Ya kadang-kadang ya 2.000. Iya, Nah yang iya. tadi 1.000. Iya. Hasil panen yang tidak sesuai harapan tetap dijual petani, meski harga cabai merah keriting kini anjlok di pasaran. Harga cabai merah keriting di tingkat petani dijual Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilogram. Jauh dari sebelumnya yang dijual di harga Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Fikri berharap ada bantuan dari pemerintah untuk mencegah kegagalan panen pada periode mendatang. Dedi Irwansah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Masih dampak kemarau, warga Desa Mayapati, Ogan Ilir kesulitan air bersih karena kekeringan. Warga hanya berharap bantuan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedatangan mobil tangki air milik Palang Merah Indonesia cabang Ogan Ilir ini disambut sukacita warga. Warga Desa Mayati, Pamulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir segera membawa ember untuk menampung air. Warga rela antri untuk mendapatkan air karena desa mereka kekeringan akibat musim kemarau. Kekeringan di desa ini sudah terjadi sejak 4 bulan terakhir. Selama itu, untuk mencuci dan mandi, warga menggunakan sisa air yang kotor di kolam dan di sumur. Sementara untuk minum, warga harus menempuh perjalanan jauh untuk membeli air bersih. Bantuan yang diterima warga seperti ini menjadi solusi warga untuk mendapatkan air bersih. Sudah hampir 4 bulan ini Pak. 4 bulan. Kekurangan air bersih ya? Iya, kekurangan air bersih. Jadi sebelumnya dari mana dapat airnya? Itulah ambil air dari sumur cincin ini. Itulah yang kami dapatkan. Kondisi air sumur cincin gimana? Untuk kondisi mesinnya belum bersinian, tapi oleh karena cara musim kemarau boleh. Kemarau panjang berdampak kekeringan di sejumlah desa di Kabupaten Ogan Ilir. Untuk membantu masyarakat yang mengalami krisis air bersih, PMI Ogan Ilir bersama Pemkat Ogan Ilir akan menyalurkan bantuan air bersih secara bergiliran setiap 3 hari sekali. Dedi Irwansah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Puluhan hektar lahan gambut di Desa Air Hitam Timur, Kabupaten Pali terbakar Kamis pekan lalu. Upaya pemadaman tidak mudah karena titik api berada jauh dari sumber air.
Lidah-lidah api terus menjilat lahan gambut di Desa Air Hitam Timur, Kecamatan Panukal, Kabupaten Pali. Kebakaran yang terjadi pada Kamis pekan lalu coba dipadamkan oleh Satgas Karhutla Kabupaten Pali dan dibantu polisi juga relawan dengan melakukan penyemprotan. Agar api tidak semakin meluas, petugas juga melakukan penyekatan di lahan yang belum terbakar. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena kencangnya angin serta lokasi kebakaran yang berada jauh dari sumber air. Kebakaran yang terjadi sejak 3 hari lalu itu telah menghanguskan sedikitnya 30 hektar lahan di wilayah ini. Karena kita ketahui sama-sama wilayah ini adalah wilayah gambut. Kalau kita lihat dari seputaran di sini, kebakaran kayaknya sudah tidak lagi. Tapi kenyataan asap di bawah karena ini merupakan gambut masih tetap berjalan. Meski api telah berhasil dipadamkan, namun petugas masih terus bersiaga di lokasi kebakaran karena dikhawatirkan api akan menyala kembali. Sementara kebakaran ini mengakibatkan sebagian wilayah di Kabupaten Pali diselimuti kabut asap. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Warga Jalan Poros Simpang Raja, Kabupaten Pali mengeluhkan debu akibat aktivitas kendaraan angkut batu bara dan kayu yang melintas di desa mereka. Debu yang ditimbulkan kendaraan beterbangan mengotori halaman dan rumah warga. Warga harus menutup hidung saat truk-truk besar pengangkut batu bara dan kayu yang melintas di Jalan Poros Simpang Raja, Talang Ubi, Kabupaten Pali. Warga mengeluhkan debu-debu yang berterbangan saat kegiatan pengangkutan tersebut dan meninggalkan debu-debu putih yang hinggap di jalan hingga masuk ke dalam rumah-rumah warga. Tebalnya debu yang ditimbulkan akibat aktivitas bongkar muat selama 24 jam membuat warga setiap hari harus membersihkan dan menyiram rumah mereka dengan air. Meski warga telah menyampaikan keluhan mereka, namun hingga kini belum mendapatkan respon dari pihak perusahaan pemilik kedua angkutan tersebut. Yang utama debu. Debu ini sangat merugikan. Bernapas pun susah kami ini. Kalau nak makan, nak nyemur pakaian tidak bisa lagi. Makan pun nyuci piring dulu. Itu akibat apa, Pak? Debu MHP, debu batubara, angkutan batubara dengan angkutan MHP. Itu setiap hari dapat, Pak? Setiap hari 24 jam. 24 jam ya? Iya. Lebu kita merasa terganggu kami sebagai pengguna jalan. Ganggu ya? Terhambat ke jalan, di sana ngebut, laju dibaca ngebut, mendam dulu. Warga berharap pemerintah Kabupaten Pali dapat mengatur kembali jadwal kendaraan angkutan seperti truk dan trailer yang melintas di desa mereka. Ini agar debu yang dihasilkan tidak terlalu mengganggu. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali.